Jadi yang dipecat itu Mas Muldoko, dipecat Topik, bukan Topik dipecat Muldoko. Saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan. Pada konten kali ini saya akan memberikan video dari Kang Mas Darsono tentang perapatan luhur 2016 ya. Bagaimana videonya, mari kita simak penjelasan dari Kang Mas Darsono selaku Dewan Pertimbangan Cabang Nganjuk. Dan Kang Mas Darsono ini dulu waktu saya siswa dan sampai bisa menjadi warga Persatuan Sejati Ternate pada tahun 2013, beliau menjabat sebagai Ketua Cabang Persatuan Sejati Ternate Cabang Nganjuk. Mari kita simak video penjelasannya dari Kang Mas Darsono. Dan sebelum kita menyimak, alangkah baiknya tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Berlangsunglah perapatan luhur tahun 2016 di Jakarta. Itu pun ada sedikit kejegan. Setiap konsep Madiun dibawa ke Jakarta menjadi berubah. Karena steering komite itu ada yang Jakarta, ada yang Madiun. Madiun dari konsep yang Jakarta diwai, baliknya Madiun loh kok berubah, yang menguntungkan Jakarta dikembalikan sebagaimana konsep. Begitu masuk dalam perapatan luhurnya, ternyata konsep Jakarta yang jadi acuan. Mengapa sampai di Jakarta? Jadi ini juga perlu tahu, bukan ini ngarang, bukan benerin P17. Karena diiming-imingi perapatan luhur akan dihadiri Presiden Jokowi. Peserta perapatan luhur akan diajak berkunjung ke Istana Negara. Jadi saya sampai setua ini tidak pernah ke Istana Negara. Tidaklah anak saya mau pelantikan wisuda perwira di Istana Negara pun karena GG 98 tidak jadi di Cilacap. Keinginan untuk Desa Negara gagal. Lah kok Ternate tahun 2016 akan berkunjung ke Istana Negara selinting sepatu tak semir. Biro-biro habis di sepatu irun mergo pensiunan guru. Tapi dulur-dulur yang sepatunya putih dicak ireng mergo rasa itu utawa sing duwe-duwe ya tuku anyar anan-anane untuk perapatan luhur didatangi Presiden dan berkunjung ke Istana Presiden. Iki tenang deh, saya tidak ngarang. Semua dengan penuh semangat, juga pemerintah. Tidak ada cabang yang absen, tidak ada cabang yang absen. Ternyata yang terjadi sampai Pak Jokowi nginguk istana asrama haji Pondok Gede 3. Kita pulang ke kecewa karena tidak jadi ke istana, tapi marem karena kita sudah menyelesaikan perapatan 2016. Ini mengapa di Jakarta. Kemudian ada sedikit dinamika yang layak diketahui meskipun kita tidak masalah. Yang pertama ada ketentuan ketua umum itu calon ketua umum atau calon ketua umum yang dapat dipilih menjadi ketua umum harus warga tingkat 2 paling tidak 15 tahun. Pertama. Yang kedua, ketua umum terpilih harus berdomisili di Madiun. Yang ketiga, bahwa
meskipun pas seduluran, tapi kan ada organisasi persaudaraan. Ternyata yang pertama, Mas Taufik belum 15 tahun, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, Mas Taufik rumahnya Depok, tidak maju. Tapi memang saya punya salah, karena aturannya harus berdomisili di Madiun. Tapi saya ubah, karena saya juga punya pertimbangan subjektif. Karena harus Madiun mau aku Nganjuk, aku kan nggak jadi ketua umum. Dan ternyata didukung oleh dulur-dulur. Karenanya saya ubah, tidak harus tapi diutamakan. Maksudnya, kalau ada podo biji wolune, ya dipilih biji wolu sing. Nek muka kayak siji, Madiun 6, Jakarta itu, luar Madiun itu, ya dipilih sing. Tapi kita ingin kesejahteraan tadi. Dan kemudian ada kesanggupan. Manakala setelah Mas Taufik, jadi itu punya redaksionalnya yang kemudian saya ubah dan kemudian memberi peluang yang pun selama punya bobot, punya nilai, punya kredibilitas sama, maka dapat dipilih, maka lebih bisa dipilih. Meskipun belum 15 tahun, meskipun tidak mendapat dukungan mayoritas, karena yang memilih Mas Taufik hanya 8. Nah, suara yang lain kemana Mas? Mas Muljoko dapat 108, Mas Arif dapat 38, Mas Taufik hanya mendapat 8. Mengapa mendapat 8? Memang kehadiran Mas Taufik baru. Kan Mas Taufik pejabat dan ini pengurus. Begitu Mas Maji berhidup, maka ya wajar kalau bisa memang sesuai dengan aspirasi Jakarta tadi. Yang dekat Jakarta, yang mendukung Jakarta ada, tapi hanya 8. Yang lain mempertahankan Madiun karena bangga perguruannya berpusat di Madiun daripada selain Madiun. Saya pernah beri contoh, Muhammadiyah itu pusatnya Jogja, tidak Jakarta, kemudian maju. NU maju, SNTRAT insya Allah maju. Itu saya tidak terlalu ambisius mendukung Jakarta, tetapi saya juga punya subjektivitas untuk mendukung Madiun. Karena ini diputuskan oleh Ketua Majelis Luhur yang tertua, akhirnya ya sudahlah, kami sudah keputusan, kita patuh. Saat tidak terpenuhi, tapi kita patuh dengan catatan amanah. Yang pertama, Mas Muljoko yang domisilinya di Madiun, yang masa pengabdiannya amat sangat lama, begitu jadi warga langsung mengabdi seperti kita. Jadi pengurus, jadi pengurus mengabdi. Karena kita tahu mengembangkan ajaran Budi Nur itu jelas disabilillah, berjuang di jalan Tuhan. Kita hanya mencari keridhaan Tuhan, bukan mencari posisi, apalagi mencari hidup. Tolong mencari, mohon untuk di mana ya? Mencari hidup, jangan cari hidup di perbuatan, tapi hidup di perbuatan. Kita menerima. Solusinya Mas Muljoko diangkat ketua harian. Mas Taufik ketua umum ngopeni keluar, Mas Muljoko ketua harian ngopeni intern. Kesepakatan itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya kemudian rasa sering. Bila kok ternyata populer Mas Muljoko daripada Mas Taufik, jadi dia populer Mas Muljoko, musuh ini si Mas Muljoko.
ketokohannya ya tokohannya bentuk, sehingga kita sangat menerima. Akhirnya tidak boleh setiap surat keluar tanda tangani ketua umum. Ini kan tidak ada rasa sering, rasa tidak percaya pada dulur. Kalau sudah ada ketidakpercayaan pada saudara, ini sudah menodai rasa kasih sayang dan saling menghormati. Mas Mojoko, Mas Taufik bersedia paling tidak Jumat sore di Madiun. Kan tidak lucu kalau ketua umum tidak pernah ada di pusat organisasi. Atau di Madiun kita punya hotel, jadi ada ruang khusus untuk Mas Wiono, sekaligus kamar khusus untuk Mas Taufik. Ternyata nggak berani jalan, malahan ada. Beliau selaku ketua harian IPSI pernah datang ke Madiun, tapi tidak mampir pada Bokan. Ini yang Natal nih, bagaimana seorang ketua umum datang ke tempat kedudukan organisasinya, tapi tidak berkunjung di Bokan. Ini Natal nih, bingung, sehingga selalu dibawa-bawa. Lebih termasuk dengan yuk pengesahan 2016 Mas Taufik Rawuh selalu ketua umum yang diajak bukan pengurus Sejahtera pusat Madiun, tapi pengurus Setia Hati 1922. Mas nopo enten berdua, ya itu dinamika ya, di antara mas-mas ada yang ngomong garis ujungnya kan aku garis biologis, Mas Imam ya boleh gini kita kira bahwa Sejahtera bukan perwarisan organisasi. Mbak Harjo Tomo ujungnya kan presiden di Mbak Sono karena punya putranya tidak, tapi ke Mbak Tomo Mangkujono mestinya ke Mas Tugur Mulu, tidak, nyatanya ke Mas Esa. Mas Imam mestinya ke saudara-saudaranya, tidak, nyatanya ke Mas Majid. Mas Majid mestinya ke putranya Bagus Dinawan, tidak, dan kita ke Mas Mojoko. Itu tradisi yang dijaga di perbedaan media ini. Adik sekalian, kemudian banyak yang dinodai pas seduluran. Saya sempat mantar ke Mas Taufik, Mas Maji itu ketua umum, ada acara di Surabaya, nek Madiun yang Surabaya melewati Nganjuk, ini pun ketua cabang Nganjuk, ini pun ketua cabang Madiun Jombang. Mas Har, aku yang Surabaya ini gak mampir. Bicara organisasi nggak wajib, tapi mau pas seduluran dan guru saya dianya. Apa tahu apa deh, mas aku lewat anjurnya nggak mampir, apalagi sudah ada habis. Itu saya sampaikan ke Mas Taufik. Tapi apa yang terjadi? Jadi Bangkalan ketua pengurus cabang belum selesai dihentikan. Sidoarjo dihentikan, termasuk Nganjuk. Mas Bodo masih megel-megel kita dukung ketua cabang, sudah ada cabang Sejahtera yang lain. Ngene iki sing seneng congkrah sopo, tapi kono muline Sejahtera kunder mati itu seneng congkrah. Jadi sing bentuk-bentuk pengurus baru pertandingan kan bukan kita, tapi dia. Tidak hanya merusak peranatan organisasi, itu dulur. Padepokan kita itu sempat dikuasai 2 kali dengan kekerasan. Mencoba panggil bunyi-bunyi.
kemudian lagi dengan alasan ngirim manten gitu. Ternyata untuk menguasai Partai Golkar, dan tidak hanya menguasai, merusak sekaligus menganiaya petugas. Apa ya sing ngene iki bener kalau dia mau mengajak pasar hiburan. Karena waktu saya ingatkan, Mas Har, gue kepingin merangkul balon, melumpukkan balon desa. Bener kan? SNTRT ada PDR, ada PSN 22, ada Bilantamu, ada, pokoknya kita ingin satu lagi menjadi apa itu setia hati. Ini kerukunan kelompok setia hati. Kita iya setuju, tapi kok belum waktunya. Sekarang biar sing satu Solo jadi hukum, biar sing Solo jadi hukum, jadi sing mau lu bisa tambah, bukan membentuk merangkul boleh. Ya Indonesia waduh. Kalau Mas Taufik mendekat ke PSHP, kira-kira dukung, mesti dukung. Sing dimusi PSHP selama ada PSHP hidup, PSHP kan. Oh, sekarang saja namanya ada, tapi aktivitasnya tidak dibilang bangun. Karena pemuda bilang bangun menolak, dibilang bangun yang ada SHP. Monggo lah diberikan kalau ada di ziarah ke makam di Hajar Jokowi, tidak akan ada di sana lambang PSHP, lambang yang ada PSHP. Karena ditolak oleh masyarakat Bilangan dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang semakin memantapkan yang mengaku benar, tak mengaku salah. Tidak benar sejarahnya, prosesnya. Ada sekarang saya cintai hasil sudah, tetapi yang sangat tidak aman. Tidak saja bentuk kepengurusan cabang baru, tapi malah di Sleman, Ubo Rampe pengesahan itu jauh-jauh. Adik-adik yang pernah mengikuti pengesahan SNTRT, yang sering merawui pengesahan SNTRT, betapa sakralnya itu. Bukan itu suci, tetapi itu mendekatkan kita kepada yang Maha Kuasa. Semuanya begitu. Itu satu dia tahu. Kita ngegeri dulur, gak digegeri orang rusak. Kita hanya sampaikan, ya sudahlah yang sabar. Ya, tetapi di antara yang sabar ada yang tetap juga orang maki. Masuk Gusti Allah, orang paling keadilan. Maaf pada dirinya sudah masa lalu. Tetapi ternyata yang bersangkutan ini meninggal tanpa sebab. Mestinya kan roh, mestinya kan kecelakaan. Nah, ini bukan kita nyukurke, tapi setidak-tidaknya unek-unek pusat Madiun, unek-unek Madiun merasa Madiun merasa unek-unek sesuai dengan kesejarahan yang ada. Nah, adik sekarang yang saya cintai yang terakhir, hasil perapatan global, karena begini, siapapun yang cocok dengan Penanda mesti mau Mas Taufik dipecat dalam forum tirakat satu suruh. Tidak, waktu itu hanya minta pertanggungjawaban untuk menjelaskan mengapa 3 hari sebelum suro kok Mas Muldoko dipecat. Jadi yang dipecat itu Mas Muldoko, dipecat Mas Taufik.
bukan ketoprak di petang Gogo. Saya hadir malam satu surah pribadi. Maaf, Mas Naim mendekat ke saya terus. Saya tidak marah, tapi yang terjadi Mas Taufik di Sandra, datang bersama saya pulang juga diantarkan keluar, keluar, nggak pulang. Di dalam memang panas, tapi tidak sampai ada persekusi, tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Cuma naik mundur aja dia. Tapi kita tidak sepakat. Ini bukan forum organisasi, ini forum sarasilah, forum pasar. Tapi setelah surat baru ada rapat kerja nasional karena desakan untuk Parapatan Luhur notol akhirnya diturutin di Parapatan Luhur 2017 dan menghasilkan evaluasi terhadap keputusan 2016. Jadi Parapatan Luhur kita tetap masa jabatan Mas Purjoko sampai 2021, ngitungnya sejak 2016, bukan sejak 2017. Dan kalau sudah diberhentikan, apalagi ada pedagang baru, ya sudah, sebenarnya tidak ada urusan kita masalah. Tapi sana lewat sana ke pemakar, ke pengadilan, boleh dulur, ono masalah karena bukan. Jadi kiberit dan baru kali ini setiap ada masalah bermuara ke pengadilan. Kesejahteraan ini tali baik wangsul, baik tali wangsul kan, besok gampang diudari. Lo kok marah ngomongnya pengadilan, ngomong lios orang tidak tiru. Saya menjadi saksi juga bagaimana pertemuan di Solo. Tidak usah saya ceritakan dan nanti menjadi panjang. Yang jelas semula idealisme ajaran itu bagiannya majelis luhur. Mengapa dinamakan majelis luhur? Ya karena itu orang-orang yang berbudi luhur. Orang yang berbudi luhur itu tidak ngapusi. Orang yang berbudi luhur tidak rekayasa. Sedang yang terjadi jauh sing walu dimenangi, sing kados politik kalah itu kan ngapusi. Nah terus kembali namanya lembaga idealisme Dewan Pusat. Iya, nanya NU Dewan Suro. Panter. Jadi ada di Panter keberadaan kalian lega karena konstitusi kita di arti kita membuat payung hukum terhadap kehadiran ada di Panter. Tapi terus ada apa sihre, terus ada kerja dan lain-lain, itu satu kecintaan yang membias. Biasnya. Ya, itu tadi penjelasan dari Kang Mas Darsono selaku Dewan Pertimbangan Persaudaraan Sejati Trate Cabang Nganjuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksilat, salam persaudaraan. Damai Pancasila.